dan akan digantikan oleh generasi yang akan datang, di antaranya yaitu generasi remaja yang mungkin 10 tahun ataupun 20 tahun mereka lah yang akan eksis. Mereka tiru dari game yang mereka mainkan, sehingga gaya komunikasi, kemudian juga susunan redaksi komunikasi itu ya sama seperti nggak natural lah, nggak seperti anak-anak kan gitu. Contohnya tidak layak dan tidak boleh hakikatnya kehilangan identitas ya, karena ya kalau dia kehilangan identitas artinya dia sudah jauh dari agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Salman semua, kembali lagi kita di Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru kepada kalian semua. Nah, saat ini kita akan membahas suatu hal yang emang sangat dekat di lingkungan kita, yaitu tentang remaja. Tentunya saya tidak akan membahas sendiri. Akan ada narasumber yang akan ditanya-tanya oleh saya gitu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, narasumber sudah ada di tempat, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Yusri. Alhamdulillah bisa kembali lagi mengisi Tanya Ustadz di bulan ini ya. Alhamdulillah. Bismillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Selalu diawali dengan pertanyaan kabar, semoga biar tetap sehat lah ya. Iya. Biar sahabat-sahabat Salman juga tahu bahwa Ustadz itu tetap sehat gitu. Iya, harapannya kita semua diberikan kesehatan ya, biar aktivitasnya semuanya lancar. Amin. Nah, tadi udah di-spill sedikit lah ya, bahwa kita tuh bakal ngebahas remaja gitu. Karena pada akhirnya, ya remaja tuh adalah generasi selanjutnya yang bakal menggantikan generasi yang sudah sekarang gitu lah. Jadi banyak harapan kepada remaja ini. Kita tuh bakal ngebahas tentang krisis identitas gitu kan. Karena saya sendiri zaman SMA kuliah tuh sangat kehilangan identitas gitu istilahnya. Masa remaja itu tuh kayak bingung gitu tentang identitas diri Maksudnya sendiri. kehilangan identitas itu kehilangan KTP atau ID card? Itu mah kecopetan. Copetan ya. Ini lebih ke kayak apa ya gitu. Saya tuh peran tuh apa sih di hidup tuh gitu dan semacamnya. Ditambah lagi kan sekarang begitu pesat gitu perkembangan teknologi yang dimana makin banyak pengaruh gitu kan. Itu kan jadi ngebingungin diri sendiri gitu. Nah, pendapat Ustadz nih ya tentang perkembangan teknologi, entah itu sosial media dan semacamnya. Bagaimana hal itu mempengaruhi krisis identitas seorang remaja muslim gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yusri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Cukup menarik ya tatkala kita mendiskusikan terkait dengan remaja. Ya, karena saya juga pernah remaja dan Kang Yusri juga mungkin masih merasa remaja ya. Remaja akhir lah. Remakom ya. Remaja kolot ya. Dan memang betul tadi ada banyak harapan, ada sesuatu yang ingin dititipkan ya terkait dengan masa depan kepada remaja kita saat ini, karena mau tidak mau ya generasi yang sekarang ini sedang hidup, sedang eksis ya tentu akan segera digantikan. Ya tidak akan mungkin terus-terusan eksis ya, ada masanya kan gitu, dan akan digantikan oleh generasi yang akan datang, di antaranya yaitu generasi remaja yang mungkin 10 tahun ataupun 20 tahun mereka lah yang akan eksis dan akan menjalankan peran dan memainkan peran mereka di negara ini ataupun di muka bumi ini. Satu hal yang tentunya kita harus ingat bahwasanya perkembangan teknologi itu adalah merupakan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada manusia, tentunya sebagai bagian dari supaya kehidupannya lebih baik, supaya kehidupannya lebih mudah, karena terciptanya teknologi itu kan dalam rangka untuk memudahkan. Ya, mau teknologi transportasi, mau teknologi komunikasi, teknologi digital dan sebagainya, itu kan dalam rangka untuk memudahkan sesuatu yang tadinya serba manual, ya itu dengan kemajuan teknologi itu bisa lebih efektif dan lebih efisien, dan itu tentunya adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui akal yang Allah berikan kepada manusia dan diberikan kemampuan untuk berkembang, maka ini hasilnya yang kita dapatkan. Dan
Yang kedua, hari ini tentu kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya teknologi, apapun bentuk teknologi tersebut. Ya karena memang zamannya zaman teknologi kan gitu. Termasuk remaja kita, ya, termasuk anak-anak kita yang hari ini mereka tidak bisa melepaskan diri. Tidak akan mungkin ya kembali kepada zaman primitif, zaman batu, zaman serba manual, itu nggak akan mungkin. Gitu. Artinya memang inilah kondisi yang harus disadari dan harus disikapi dengan baik kan gitu. Ya tentu berkaitan dengan pengaruh, ya jelas ada pengaruhnya kan, karena itu kan sesuatu yang linear ya biasanya, sesuatu yang pasti akan ada yang disebut dengan hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Adanya sebab tentu akan mengakibatkan sesuatu. Termasuk perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini tentu ada akibat-akibat yang ditimbulkan, dan itu sesuatu yang tidak bisa kita nafikan kan gitu. Makanya kan senantiasa bahwa Al-Quran itu adalah mujizat terakhir Rasulullah SAW, dan itu tidak terbatas sampai di zaman Rasul saja. Tidak hanya dibatas hanya 100 tahun ataupun 200 tahun setelah kenabian beliau, tapi itu berlaku sepanjang zaman. Artinya dalam kondisi apapun manusia dan dimanapun, maka Al-Quran berperan untuk menjadikan kehidupan manusia itu lebih baik. Gitu. Mau dalam kondisi waktu pertama kali Al-Quran turun, di mana zaman masih belum berkembang seperti sekarang ini, atau ya untuk kondisi hari ini yang serba canggih, ya serba maju, serba hebat, serba luar biasa, Al-Quran tidak meninggalkan perannya. Jadi apalagi kita sebagai seorang muslim ya, remaja muslim, tentu ini sangat sesuatu ya, nilai yang sangat agung ya, yang Allah berikan, anugerah teknologi, kencanggihan dan sebagainya, itu berjalan seimbang dengan bagaimana Allah sudah menyiapkan perangkatnya, yaitu melalui Al-Quran ya, dan tentunya juga dilengkapi, disempurnakan dengan hadis sunnah Rasulullah SAW. Begitu Kang Yusri. Nah, dari perkembangan teknologi ini tuh yang mempengaruhi banyak hal gitu. Menurut Ustadz nih, lebih banyak dampak apa sih, Dad? Dari apakah positifnya atau negatifnya gitu? Ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwasanya kehidupan kita ini tidak akan bisa lepas dari yang namanya teknologi ya. Tentu ada pengaruh-pengaruh yang bakal ditimbulkan. Nah, pengaruh tersebut ya ada dua, ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif ya. Kita berbicara dulu terkait dengan pengaruh negatif ya. Kecanggihan teknologi, termasuk juga kemajuan media sosial yang hari ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja oleh remaja-remaja kita. Ya, tentu ada dampak negatif ya. Kita bicara negatif dulu baru nanti positif, supaya nanti kita memiliki memiliki antisipasi ya. Yang pertama tentunya akan menimbulkan kecanduan. Ya, hari ini memang tidak dapat dipungkiri yang namanya anak-anak kita, termasuk mungkin kita sendiri, saya sendiri, itu tidak akan bisa lepas dari gadget ya. Gadget. Tidak akan bisa lepas dari media sosial ya. Sebentar-sebentar lihat WA, mungkin ya beragam kan tentunya kan, lihat WA itu ada yang hanya sekedar ngecek, ada juga yang tujuan bisnis dan sebagainya, macam-macam kan gitu, dan tidak bisa dilepaskan, bahkan sampai pada waktu istirahat tidur juga yang namanya gadget itu senantiasa ada, dan kita memang tidak bisa lepas dari teknologi kan gitu. Ya, ini kecanduan sehingga orang begitu bergantung di hidupannya. Ketinggalan HP itu seolah ketinggalan nyawa. Ya benar. Kita Kang Yusri kerja, kamu berangkat dari rumah kan gitu. Ketinggalan HP, udah nyampe kantornya. Sepertinya kalau di kantor tanpa bawa HP kayaknya gabut ya. Nggak jelas kan gitu. Atau Kang Yusri lagi ngantri kan gitu. Nggak bawa HP kan. Wah, itu jelas itu. Apa ini? Gabut pisan. Ya, artinya mau ada kecanduan kan itu. Ya, sangat tergantung sekali. Anak-anak kita usia SD, usia SMP itu tidak bisa lepas kan itu. Saya lihat di sekeliling rumah saya itu anak-anak itu main HP, main game ya, itu game. Wah, itu luar biasa, berapa jam kuat kan itu. Tapi kalau suruh ngaji mah setengah jam ataupun seperempat jam, 15 menit itu udah nyerah kan gitu. Itu yang pertama kecanduan ya. Kemudian malas berkomunikasi. Ya karena memang dia sudah punya lawan bicara.
yaitu gadgetnya kan gitu, HP-nya kan. Maka sehingga dia sangat minim sekali komunikasi dengan sekitarnya. Ya, ngumpul ya, tapi sendiri-sendiri kan banyak ya. Kayak gitu. Reuni tapi masing-masing kan gitu. Kalau bahasa kita ongkoh ya, ongkoh ngumpul tapi kok sendiri-sendiri kan gitu. Termasuk di keluarga juga kayak gitu. Ada ayah, ada ibu, anak-anak kan gitu ngumpul di ruang keluarga kan gitu. Tapi masing-masing. Ya, bapaknya main HP, ibunya main HP, anaknya juga sama kan gitu. Terus ya komunikasi jadi minim, sehingga tatkala komunikasi minim akan muncul persoalan-persoalan yang baru. Kemudian juga terganggu pemahaman bahasa kan gitu. Saya mendapatkan semacam cerita dari istri saya. Ya, kebetulan kan memang suka nganter anak TK ya kan gitu. Jadi anak-anak TK saat sekarang ini banyak yang terganggu komunikasinya, pemahaman komunikasinya. Jadi mereka itu komunikasi mereka tiru dari game yang mereka mainkan. Sehingga gaya komunikasi, kemudian juga susunan redaksi komunikasi juga ya sama seperti nggak natural lah, nggak seperti anak-anak kan gitu. Contohnya begini, tatkala dia merasa, "Hei, jangan ganggu aku dong." Itu kan bahasa komunikasi jadi formal, kaku. Jadi kaku kan gitu. Nggak seperti anak-anak pada umumnya kan gitu. Jadi pengaruhnya luar biasa. Ya, dari gamenya, dari mereka ya berselancar di dunia maya sebagainya, termasuk juga tatkala kan banyak ya tontonan YouTube ya, kayak gitu komunikasinya itu yang pengaruhnya luar biasa. Jadi sudah nggak natural, jadi seolah mereka dipaksa untuk berkomunikasi seperti orang dewasa kan gitu. Ya, bukan anak-anak lagi gitu. Jadi nggak ada gaya komunikasi khas anak-anak. Udah hilang, walaupun nggak semuanya ya. Tapi ketika seorang anak tersebut lebih banyak waktunya di gadget, maka pengaruh komunikasinya itu sangat terasa sekali. Ya, kemudian juga tentu dampak negatifnya yaitu paparan dari konten negatif ya. Hari ini kan susah sekali, tipis sekali, bahkan mungkin sulit sekali untuk walaupun pemerintah sudah mengadakan pemblokiran ya konten-konten yang negatif, konten pornografi, tapi kan anak-anak kita, remaja-remaja kita itu kan bukan orang yang baru kemarin main HP. Ya, diulik lah istilahnya dan tahu bagaimana cara menembus kan gitu, membobol konten ya ataupun web ya yang terblokir itu. Ada banyak caranya kan gitu dan itu sangat mudah sekali mengakses pornografi dan dampaknya luar biasa. Hari ini kita mendengar berita yang sangat miris sekali bagaimana pemerkosaan itu dilakukan oleh anak usia SD kan gitu dengan temannya kan gitu. Nah ini karena ya salah satunya yang tatkala ditanya apa yang menjadi penyebabnya, apa yang mendorongnya, ternyata sering melihat video porno kan gitu. Jadi ada ketertarikan dan sebagainya. Itu usia SD loh. Artinya mereka sangat luar biasa kan gitu. Nah ini kan tentu sangat bahaya sekali ya. Mempengaruhi perkembangan, bagaimana nanti usia SMP-nya, bagaimana usia SMA-nya. Dan waktu yang terakhir kemarin itu sampai diperkosa beramai-ramai itu kan, yang di Palembang kalau tidak salah itu. Ya, anak yang jadi korban adalah anak usia SD, kemudian yang menjadi pelaku utamanya itu usia kalau nggak salah 17 tahun, tapi dia mau membawa ya teman-temannya itu yang usia yang lebih bawah kan gitu, ada usia SMP bahkan ada SD karena pengaruhnya kan gitu. Nah ini kan salah satu dari antara sekian banyak pengaruh negatif terkait dengan perkembangan teknologi ya kan gitu. Masih banyak tentunya kalau kita bicarakan masih banyak lagi kan gitu. Tapi ada juga tentunya ada dampak positif ya, dampak positif dari perkembangan teknologi digital, teknologi internet saat sekarang ini ya memudahkan interaksi dengan banyak orang. Kita komunikasi kan mudah kan gitu. Saya nggak 10 tahun yang lalu ataupun ya 15 tahun yang lalu kala masih usia SMA belum kebayangkan bagaimana, karena saya jauh dengan orang tua ya. Bahkan dulu itu telepon karena di kampung nggak ada telepon kan gitu. Ya udah pakai surat aja. Itu hari ini kirim surat, sebulan baru nyampe gitu. Jadi kabar hari ini baru ketahuan sebulan berikutnya. Manual kan itu. Harus nulis, lipat, kemudian pakai perangko ngalamin ya, pakai perangko, kemudian pergi ke kantor pos kan gitu.
nunggu nanti balasan 1 bulan berikutnya kan gitu. Itu juga kalau nyampe kadang-kadang nyangkut di kantor desa kan gitu, nggak tahu kapan karena memang kebetulan rumah cukup jauh dari dari desa, harus nyangkut dulu kan gitu. Seperti itu. Jadi nggak bayangkan bagaimana komunikasi ke depan yang saat sekarang kita alami itu, kita seolah-olah bisa berhadapan kan gitu. Ya orang tua yang kita telepon itu lagi apa kan gitu. Apakah lagi makan, apakah lagi duduk, apakah lagi jalan, sebagainya itu ketahuan kan gitu. Dan begitu jelas langsung kan gitu. Berita-berita itu langsung. Ini tentu dampak positif ya, sehingga lebih lebih menghemat kan, menghemat biaya, menghemat waktu. Ya kebayang kalau seandainya mau ketemu orang tua secara langsung harus berangkat, harus pulang kampung, itu kan waktunya, biayanya dan sebagainya. Tapi sekarang itu kita dihadapkan pada teknologi di mana kita bisa komunikasi saling berhadapan-hadapan. Oh, Ma kan, bapak gitu lagi apa kan gitu, ketahuan. Atau saudara yang jauh kan, yang dulu nggak ketahuan kabarnya, sekarang ini bisa kan, diakses. Oh, ketahuan dari Facebook. Oh, ternyata nyambung. Wah, macam-macam lah kan gitu. Jadi banyak juga dampak positifnya, termasuk juga memperluas pergaulan kan gitu. Yang namanya manusia kan itu makhluk sosial ya, yang tidak bisa hidup sendiri. Maka bergaul itu adalah bagian dari interaksi dengan sesama manusia, sehingga nanti bisa bertukar pikiran, bertukar wawasan, kan diskusi. Kan diskusi itu muncul karena ada pergaulan kan. Nggak akan mungkin Kang Yusri itu mau diskusi dengan orang yang nggak kenal itu siapa gitu. Minimal karena pergaulan. Nah, dari sana kan ada manfaatnya. Kita bisa mengukur, saya itu masih jauh ternyata pengetahuan saya, wawasan saya tatkala ada diskusi. Wah, jadi nambah semangat lagi untuk baca, nambah semangat lagi untuk belajar dan sebagainya. Ini kan dampak positif kan gitu. Kemudian juga kita lihat bagaimana orang lain yang hebat-hebat kan gitu, yang dapat penghargaan, yang dapat sertifikat, yang dapat ini dan sebagainya, itu kan mendorong kita kan gitu. Itu tentu bisa kita lihat dari perkembangan teknologi yang luar biasa. Ya, dan masih banyak tentunya ya kan, bagaimana menyebarkan informasi dakwah, termasuk saat sekarang ini kan, yang bisa diakses kapan saja, diakses oleh siapa saja, di mana saja. Kita podcastnya di Bandung, tapi orang lain bisa kan mengakses yang di Jakartanya, yang di Sumatera, yang di Kalimantan, bahkan yang di luar negeri. Kalau memang apalagi kalau seandainya viral ya, itu viral itu bisa semuanya, mencakup semuanya, bahkan yang tidak kita bayangkan ini bisa nyampe itu. Saat sekarang ini kan nggak ada istilahnya daerah yang non sinyal ya, masih ada atau enggak ya? Mungkin ada beberapa yang emang masih ya belum terjamah lah gitu, sama sinyal yang kuat gitu. Jadi, tapi setidaknya kan kalau sinyalnya putus-putus masih mungkin ya. Iya masih. Ya, saya masih ingat waktu pulang kampung itu memang untuk provider tertentu itu sinyalnya masih terganggu kan gitu. Makanya pakai provider yang yang sudah terbukti yang bagus sinyal. Tapi intinya kan kalaupun ada daerah yang masih belum terjamah sinyal itu sangat sedikit ya. Tapi hampir bisa dikatakan itu. Bahkan Google Map itu kan bisa menjangkau semuanya kan gitu. Kita mau tahu daerah mana gitu, langsung Google Map, oh ternyata di sini kan gitu. Nah, ini kan dampak positif ya dari perkembangan teknologi yang bisa kita serap, yang bisa kita ambil. Padahal emang ya sekarang tuh ya dari teknologi itu ya itu mereka netral ya tadi. Alat gitu. Alat itu netral kan. Kembali lagi ya kepada kita penggunanya mau nyari hal baik atau nyari negatif atau positif. Betul. Gitu. Makanya ya mungkin yang cukup lebih tua dan berpengalaman harus ngajarin anak-anak remaja biar bisa memilah lah ya. Untuk walaupun sesungguhnya tua ataupun dewasa itu kan tergantung juga ya, kedewasaan umur atau kedewasaan dalam bersikap. Orang kan banyak yang sudah berumur tua, tapi sikapnya masih kanak-kanak sehingga dia tidak mampu untuk menggunakan teknologi tersebut untuk suatu kebaikan kan gitu. Malah justru terjerumus. Ya, banyak seperti itu. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini menurut Ustadz ya, bagaimana konsep identitas dalam Islam dapat menjadi solusi bagi remaja yang sedang mengalami kebingungan terkait siapa diri mereka di tengah arus modernisasi? Ya, bagus sekali. Jadi, memang Islam, Al-Quran menyatakan agama yang sempurna dan agama yang tidak akan diterima selain Islam. Ya, hanya agama Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu. Karena memang agama Islam adalah agama yang
perangkatnya itu tuh sangat lengkap sekali, Bahkan sempurna karena memang agama tersebut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ajaran-ajaran Islam itu solihun likuli zaman wa makan, itu sesuai cocok untuk kondisi zaman dan kondisi waktu yang mana saja. Mau di zaman yang serba masih manual sampai zaman saat sekarang ini yang serba teknologi luar biasa, ini Islam menawarkan konsep yang sangat jelas sekali. Nah, maka tatkala kita berbicara tentang adanya dampak negatif dan dampak positif, ya, maka hakikatnya tergantung ya siapa yang menggunakannya. Maka tatkala seorang muslim dikenalkan dengan identitasnya, saya ini seorang muslim loh, saya ini orang mukmin. Dan orang muslim ataupun orang mukmin kan punya identitas sendiri, punya ciri khas sendiri. Ya, ada adab, ada etika yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kita bisa belajar adab, etika kepada Rasulullah sebagai uswah hasanah kan gitu. Bagaimana peran beliau sebagai seorang suami, peran beliau sebagai seorang ayah, peran beliau sebagai seorang kepala keluarga, kepala negara, bahkan peran beliau juga sebagai seorang sahabat dengan sahabat lainnya kan gitu. Ya, ini bisa kita contoh ya. Dan ini bisa menjadi semacam panduan sehingga seorang muslim itu tidak layak dan tidak boleh hakikatnya kehilangan identitasnya, karena ya kalau dia kehilangan identitas artinya dia sudah jauh dari agamanya. Ya, maka kata kuncinya ya harus kembali kepada agama, karena memang agama itu mengajarkan identitas sebagai seorang muslim yang membedakan dengan orang lain kan gitu. Orang mukmin pasti beda dengan kafir ya. Orang muslim pasti beda dengan non muslim. Ya. Apa yang membedakannya? Nah, ini ajaran Islam yang berbicara. Al-Quran, Sunnah, bagaimana etika dalam berbicara, etika dalam bertindak, bermuamalah, jual beli, berbisnis. Kan Islam itu mengatur semua ini ya, semua perkara kan gitu. Mau apapun itu, mau yang besar atau yang kecil, dari sejak tidur sampai tidur kembali, mau dari perkara rumah tangga sampai perkara negara, itu kan semua diatur. Sehingga tatkala seorang muslim memahami dirinya sebagai seorang muslim, maka dia akan memiliki identitas sebagai seorang muslim. Kalaupun dia ditakdirkan menjadi seorang negarawan, maka seorang muslim yang menjadi negarawan dia akan memiliki identitas berperilaku sebagai negarawan muslim, dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat. Itu kan mereka negarawan semuanya. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seterusnya. Itu kan negarawan-negarawan yang memang mereka sudah tersibgo lah ya, tersentuh ataupun tercelup dengan identitas muslimnya kan gitu, sehingga mereka tidak lepas kan gitu. Sehingga dalam kondisi apapun, tatkala seseorang itu memahami dirinya sebagai seorang muslim, maka dia akan senantiasa bisa menempatkan dirinya. Ya, kemajuan teknologi itu tidak menjadikan dirinya terpuruk, tapi justru menjadikan itu semua sebagai wahana ataupun wasilah ya, sebagai jembatan untuk lebih meluaskan kebaikannya. Sehingga kembali lagi, kalau hari ini banyak remaja muslim kehilangan identitasnya, ya barangkali mungkin ya ada banyak faktor ya, mungkin dari keluarga yang tidak memberikan perhatian kepada tumbuh kembangnya remaja tersebut, termasuk juga lingkungan yang hari ini ya kita dihadapkan pada lingkungan yang memang masih jauh ideal ya dari harapan ataupun dari gambaran lingkungan muslim yang sudah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya, bagaimana mereka mau menciptakan bi'ah disebutnya. Lingkungan yang positif, lingkungan yang islami, lingkungan yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai kebaikan. Kan gitu. Nah, jadi kalau ada remaja muslim yang kehilangan identitasnya sehingga merasa kebingungan dan kemudian akhirnya dia tersesat, ya mengadopsi identitas lain, ya ini persoalan kita bersama kan gitu. Dan tidak fair kalau seandainya dialamatkan kepada remaja tersebut kan gitu. Ini salah kamu, saya berlepas diri. Ya belum tentu juga, barangkali itu bisa pengaruh dari kita orang tua, dari kita sebagai teman, dari kita sebagai pendidik, dari kita sebagai orang-orang yang punya kebijakan untuk menerapkan suatu sistem yang seharusnya itu menjadi pagar ya, supaya seorang remaja muslim itu tidak lari dari identitasnya kan gitu. Jadi kembali lagi kepada agama ya, kembali kepada ajaran yang mulia dari Allah dan Rasulnya, insya Allah ya akan menjadi semacam acuan ya, bagaimana bersikap, bagaimana bertindak, itu kan sesungguhnya sudah diatur. Bukan artinya kita menjadi rigid ataupun menjadi
terbelenggu. Tapi hakikatnya kan itu untuk kebaikan kita bersama. Aturan-aturan yang dibuat oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW oleh baginda Rasulullah, itu hakikatnya untuk kebaikan kita bersama. Allah sama sekali tidak mengambil keuntungan dari ketaatan kita. Dan Allah juga tidak akan terhina dari kemaksiatan kita. Pada akhirnya kembali kepada diri kita. Ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, kata Al-Quran. Silakan mau yang beriman, silakan yang kufur, itu tidak ada paksaan dalam agama, silakan. Tapi nanti dampak dari keimanan, dampak dari kekufuran kan kembali kepada diri sendiri termasuk. Nah, inilah yang nanti ya mestinya ini dipahami ataupun diberikan pemahaman kepada remaja-remaja kita terkait dengan mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kan. Dan dampaknya juga itu kan mereka rasakan nanti di kemudian hari. Ya, tatkala hari ini contohnya usia SD, usia SMP, usia SMA, usia kuliah ya, yang seharusnya fokus dengan belajar, fokus dengan studinya kan gitu. Kan saat sekarang ini kan banyak ya, usia SD sudah nggak mau sekolah lagi, usia SMP udah, bahkan sekolah hanya sekedar sebagai formalitas. Berangkatnya sih ketahuan berangkat, tapi nggak tahu kemana nyangkutnya kan gitu. Tawuran itu kan banyak yang dilakukan oleh remaja, bahkan kemarin terakhir itu di Bekasi sampai yang meninggal itu sampai belasan orang kan gitu. Itu gara-gara tahu, belum yang terluka dan sebagainya. Itu kan bisa dikatakan mati konyol ya. Ya kalau mereka istilahnya seperti remaja-remaja yang di Palestina menghadang tentara Israel kemudian meninggal, ya jelas kan ya. Itu mulia ya, mati syahid. Tapi kan menghadang menghadang lawan geng, lawan tawuran itu kan di mana aspek jihadnya. Yang mana tujuannya cuma gengsi-gengsian. Iya, gengsian kemudian tersinggung. Yang media sosial lagi kan ya kalau nggak salah itu media sosial lagi yang menjadi ininya kan gitu. Salah satu wasilah ya, salah satu penyebab kan gitu. Bullying di media sosial, tersinggung, wah dikata ini, wah langsung janjian ya kita di tempat ini, ayo semuanya digerak. Terjadilah yang seperti ini. Nah ini kan ya karena tadi dampak negatif itu ya diakibatkan karena memang kehilangan identitas. Ya. Yang merampok siapa? Yang merampok identitas remaja kita tuh ya diantaranya tadi teknologi. Ya pengaruhnya luar biasa. Kemudian juga budaya-budaya Barat ya kan gitu. Yang memang musuh-musuh Islam itu sengaja membuat program supaya remaja kita itu terjauhkan dari Islamnya. Ya. Makanya tadi saya katakan main game, ya itu bisa kuat berjam-jam. Tapi duduk untuk belajar ngaji itu seolah menjadi tabu. Bahkan hari ini usia SMP itu sudah nggak mau ngaji lagi. Seolah malu, seolah apa kan gitu. Seolah sudah beres dengan di usia SD. Padahal kan yang namanya belajar itu kan terus kan gitu. Hari ini fenomena seperti itu. Bahkan bisa dikatakan kalau zaman saya masih remaja, itu ada istilahnya ikatan remaja masjid. Itu hampir tiap masjid itu punya ikatan. Saling berlomba-lomba untuk membuat kegiatan, membuat acara yang positif. Hari ini saya melihat hampir sepi. Masjid itu nggak ada remajanya. Ini PR loh. Ini bisa menjadi bencana. Ya hari ini mungkin kita bisa senyum-senyum lah, tapi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, bagaimana nasib masjid kita? Siapa yang ngisi? Ya apakah jamaah yang saat sekarang ini eksis untuk berjamaah itu masih terus ada kan gitu 100 tahun kemudian, 50 tahun kemudian belum tentu, ya pasti kan nggak akan apalagi masjid-masjid kita itu sudah banyak diisi hanya aki-aki unggul. Ya, apakah mereka masih tetap eksis di 10 tahun yang akan datang, 20 tahun? Enggak kan, tapi digantikan oleh remaja. Di sementara remaja hari ini sudah tidak peduli lagi dengan masjid. Ini kan PR besar, ini bencana, ini ancaman kan gitu. Nah ini harus kita pikirkan. Itu kan istri. Karena pada akhirnya emang identitas sejati seorang Muslim ya yang emang memperdalam agamanya ya, yang ada di itu ya, entah itu hadis dan Al-Quran pasti. Jadi untuk ya kita sendiri yang emang agamanya Islam pasti ya identitasnya ya itu gitu. Kalau sampai kehilangan berarti tahu kan harus kemana ya, kembali lagi ke Al-Quran dan hadis. Ya termasuk juga yang harus diluruskan itu ya cara beragama juga yang benar. Karena ada juga remaja-remaja kita yang baru kenal agama, kemudian dicekokin dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, sehingga mereka digiring untuk menjadi pengebom,
ya menjadi teroris dan sebagainya. Ini kan bahaya juga. Ini sama juga sama aja bahaya juga dengan yang tadi remaja-remaja yang tidak peduli dengan agamanya. Jadi ada kompleks lah permasalahan yang harus diselesaikan, dan ini tidak bisa dibebankan kepada satu orang atau satu lembaga tapi semuanya itu harus menyadari tentang bagaimana ada pekerjaan besar yang ada di hadapan kita semuanya. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Dari sudut pandang Islam, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi dan media sosial secara bijak untuk memperkuat iman dan identitas diri sebagai seorang Muslim, alih-alih tersesat dalam krisis identitas? Ya, baik. Ya tentu yang namanya alat teknologi itu harus dimanfaatkan. Karena tadi kan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudahan hidup. Ya. Dan dimanfaatkan untuk apa? Ya tentunya dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, supaya tidak terseret kepada krisis identitas karena pengaruh negatif dari media ataupun dari teknologi tadi, ya memang harus ada kiat-kiat yang harus diperhatikan. Yang pertama tentunya adalah menjaga niat dan tujuan. Ya, bahwa segala sesuatu itu tentu landasannya harus ada niatnya. Nggak akan mungkin ada orang yang melakukan sesuatu tanpa niat. Ya, kecuali orang yang sedang melindur, orang yang sedang hilang akal, itu tentu dia melakukan tanpa niat kan gitu. Tapi selama kita sadar tentu melakukan sesuatu itu pasti ada niatnya. Nah, begitu juga seorang Muslim menggunakan teknologi itu ya niatnya dan tujuannya itu yaitu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena tujuannya niatnya itu untuk mencapai ridho Allah, mendapatkan ridho Allah dan makfirahnya, ya tentu itu media digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ya, jadi niat yang akan menjadi salah satu pondasi dasar bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut, kebaikan atau keburukan. Kalau niatnya buruk ya pasti digunakan untuk keburukan kan. Adanya pinjol, adanya judi online, adanya sebagainya kan gitu. Bahkan kerusakan-kerusakan ataupun tindakan kriminal itu saat sekarang ini menggunakan teknologi. Jadi kalau tujuannya buruk ya pasti teknologi digunakan untuk keburukan. Tapi kalau tujuannya niatnya baik untuk mencapai ridha Allah, tentu digunakan untuk kebaikan dan berbuah maslahat. Kemudian ya menggunakan teknologi untuk belajar dan mengajar kebaikan. Ya kan banyak sekarang itu kan tentang belajar secara online, ya mengajar online itu kan menggunakan teknologi. Ya kita juga kan di Salman itu ada kelas-kelas belajar ya. Dan hampir bisa dikatakan kelas belajar hari ini di Salman itu didominasi oleh kelas online. Ya, kalaupun ada kelas offline itu mungkin sekitar hanya misalkan 30 atau 35%. Sisanya itu ya online. Kenapa? Lebih praktis, ya, lebih ekonomis, simpel, dan juga jangkauannya lebih cepat. Kalau dulu sebelum ada kelas online, itu yang mau belajar harus datang ke Salman. Sehingga yang dari luar Kota Bandung mungkin terbatas ya aksesnya kan gitu. Bisa sih bisa, cuma ya kan jarak tempuhnya harus jauh kan gitu. Tapi saat sekarang ini ya yang di Bogor, yang di Jakarta, yang di Sumatera, yang di Sulawesi, yang bahkan yang saya pernah membuka kelas online itu yang mengikuti itu dari Qatar. Kan. Ya belajar kelas bahasa Arab, tapi yang ikut dari Qatar. Ternyata orang Indonesia yang lagi di Qatar gitu, bukan orang Arab Qatar. Ya artinya kan termasuk juga tatkala teman-teman itu mengadakan kelas SPN itu online itu yang dari Jepang itu kan, bahkan kerjasama dengan Jepang gitu. Ya ini kan sesuatu yang luar biasa ya, kemaslahatan yang besar ya, manfaat yang besar yang bisa didapatkan melalui kemajuan teknologi yang itu tidak bisa kita lakukan kalau tidak ada teknologi kan gitu. Kebayang kan harus mengundang orang Jepang ke Salman secara online ya jauh, atau yang pengajarnya harus datang ke sana kan gitu, ongkosnya aja berapa gitu. Ya kemudian juga ya senantiasa menjaga akhlak dan etika, karena hari ini mungkin netizen itu galak-galak ya. Mentang-mentang nggak kelihatan wajah, mentang-mentang nggak, wah nulis itu seenaknya. Padahal kan nulis itu sama kan gitu dengan kata-kata, dan setiap kata-kata itu kan ada yang diminta pertanggungjawaban. Ya ada raqib dan atid yang akan mencatatnya. Jadi hati-hati kan gitu. Ya kesal sih boleh kesal, tapi jangan sampai mengungkapkan kata-kata yang tidak sopan, tidak baik kan gitu. Ya, karena jari itu akan menjadi saksi apa yang ditulis kan gitu. Ya, jadi para netizen yang budiman maka
dari sekarang itu tobat lah. Dari sekarang itu hati-hati. Komentar yang baik-baik saja karena itu akan menjadi saksi ya setiap apa yang kita ketik, setiap hurufnya itu akan menjadi saksi kebaikan atau keburukan. Jangan menyangka ataupun jangan mengira itu lepas begitu saja. Bahkan hari ini jejak digital kan itu mudah sekali kan gitu. Ya memang udah 5 tahun berlalu, tapi begitu ketemu jejak digitalnya jadi masalah kan gitu. Iya, benar. Ya, siapa A, siapa B dan sebagainya. Wah, itu. Ya, bahkan bisa menjadi semacam semacam momen untuk menggoreng. Ya, dia mau naik mau mencalonkan lah kan gitu. Ya, mencalonkan sesuatu atau hal-hal bagus. Menjadi jabatan. Wah, latar belakangnya begini. Wah, itu kan jadi jadi masalah gitu. Ya, itu di dunia saja sudah ini ya. Sudah kelihatan ya, sudah ada buktinya. Di akhirat dengan teknologi yang lebih canggih tentunya kan. Ya, itu kita bisa memahaminya. Bagaimana harus hati-hati ya terkait dengan penggunaan teknologi yang hari ini banyak disalahgunakan. Dan yang terakhir barangkali harus menjaga keseimbangan ya dalam menggunakan teknologi. Jadi maksudnya jangan sampai waktu kita habis hanya untuk berselancar di media sosial. Di sementara Quran nggak pernah dibuka kan gitu. Ini kan miris sekali ya. Ya. Orang bisa berjam-jam membuka HP, membuka situs, membuka website, membuka ini dan sebagainya. Tapi Al-Quran yang ada di HP kan, kalau sekarang udah ada di HP ya. Itu nggak tahu kapan terakhir kali dibuka. Iya. Nah ini kan miris ya. Jadi harus ada keseimbangan. Ya silakan ya menggunakan teknologi, cuma jangan sampai kita lupa waktu, kemudian jangan sampai kita kalah prioritas ya. Ada sesuatu yang mesti kita prioritaskan kan gitu. Dan tetap ya harus yang dikedepankan adalah manfaat ya, kebaikan ya. Teknologi itu kita gunakan untuk kebaikan. Teknologi kita gunakan untuk menebarkan sebanyak-banyak manfaat. Khairun nas man anfa'un linas. Orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat. Ya manfaat itu bisa berupa materi, bisa non materi. Termasuk nasihat, kata-kata yang baik kan gitu. Kita buat status di WA tapi isinya kebaikan-kebaikan, apakah mencantumkan ayat Al-Quran atau hadis Nabi atau nasihat para ulama. Itu kan bagian dari penggunaan teknologi untuk kebaikan juga. Ya terlepas ada yang baca atau enggak kan gitu. Tapi kita sudah niatkan. Apalagi kalau seandainya tidak sedikit loh, ada orang yang hanya mencantumkan satu ayat Al-Quran, ternyata itu bisa menggugah orang lain. Dia baru tersadarkan dengan ayat Al-Quran, seolah dia belum pernah membacanya kan gitu. Dengan nasihat-nasihat para ulama, seolah dia belum. Nah ini kan ya luar biasa kan. Ini kan dampaknya. Walaupun dia orang yang membuat status tadi tidak menyangka bakal seperti itu pengaruhnya. Tapi Allah maha kuasa untuk bisa menyentuh hati seorang hamba itu dengan sekedar membaca tulisan kan gitu. Jadi kalau membuat tulisan itu jangan sampai jadi bumerang gitu. Tapi justru bagaimana itu menjadi pundi-pundi kebaikan. Ya, pundi-pundi kebaikan itu akan lebih efektif dan lebih baik ya, seperti itu. Nah, begitu sahabat Salman semua gitu. Padahalnya emang teknologi itu emang suatu hal yang pasti itu bakal berkembang gitu. Dan ya tentunya kita sebagai orang yang menggunakannya harus lebih bijak gitu. Apalagi ya untuk remaja-remaja yang sekarang mungkin terombang-ambing dengan begitu banyaknya informasi gitu, yang sampai kebingungan mungkin harus jadi apa sih gitu saya tuh gitu. Nah, padahal kita sebagai seorang Muslim kembali lagi ya ke hadis dan Al-Quran gitu, di mana ya itu tuh identitas sejati seorang Muslim gitu ada di sana semua. Jadi untuk menghadapi berbagai macam masalah yang akan datang gitu di dunia ini yang makin hebat dan makin banyak hal gitu, ya gitu kita tetap harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis gitu. Jadi buat sahabat Salman semua jangan sampai lupa lah gitu, kita harus bijak dalam menggunakan segala hal, entah itu teknologi, perkataan dan semacamnya, dan tentunya jangan lupa gitu untuk tetap mempelajari agama kita sendiri gitu, untuk mempelajari
Al-Quran, untuk mempelajari hadis gitu, agar kita tidak terombang-ambing dan kehilangan identitas kita gitu. Mungkin cukup sekian untuk Tanya Ustadz hari ini. Terima kasih semua yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.